من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لومان في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قادر. Ini ada 12 persyaratan multi level marketing syariah. Boleh dijelaskan secara singkat, Ustaz? Ya, 12 syarat MLM syariah ini sebenarnya ada di Fatwa 75 ya tahun 2009. Itu mungkin Bapak Ibu juga sudah sering membaca-baca itu ya, diantaranya misalnya produknya halal tadi sudah, terus tidak ada unsur-unsur yang zalim, unsur-unsur perjudian, unsur-unsur yang merugikan orang lain, kemudian ada unsur-unsur kemaksiatan dalam proses bisnisnya, kemudian tidak ada excessive markup ya, harga yang sangat tinggi yang mungkin mahal banget itu untuk ukuran produk tertentu. Kemudian komisinya, komisi, bonus dan sebagainya berdasarkan hasil kerja masing-masing member, masing-masing orang-orang yang bergelut di bidang MLM. Bukan siapa yang duluan ya. Kalau Iya. manikin siapa yang duluan pasti peluangnya lebih besar. Tapi kalau MLM yang beneran true MLM, yang di belakang pun bisa mendapatkan bonus lebih besar. Itu diantara ciri dan perbedaan money game dengan MLM. Lanjut ya. Ya, penentuan bonusnya kalau di perusahaan itu sudah ada range-nya, sudah jelas ya. Marketing plan. Marketing plan-nya dapat sekian sesuai dengan levelnya, sesuai dengan jenjangnya, tentu kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian tidak ada bonus yang diperoleh tanpa kerja, tanpa pembinaan. Jadi semua bekerja, semua melakukan pembinaan. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah menjadi leader pada tahap tertentu, enggak boleh ongkang-ongkang kaki mengharapkan rezeki. Yang boleh ongkang-ongkang kaki dapat rezeki banyak hanya satu, tukang jahit. Dia ongkang-ongkang kaki terus ngejat mesinnya kan. Kalau enggak ongkang-ongkang kaki malah mesinnya enggak jalan. Tapi kalau dalam MLM, walaupun Bapak Ibu mencapai level tertinggi, tetap harus ada kerja. Kerja apa? Kerjanya Bapak Ibu membina jaringan. Setidak-tidaknya yang paling gampangnya adalah melayani konsultasi. Kalau ada leader di bawah Bapak Ibu, ada downline yang kepengen nanya, Bapak Ibu harus layani. Jangan, sorry ya saya lagi sibuk, besok aja deh. Ntar kamu kalau udah level segini aja boleh ketemu saya. Ntar boleh minta bimbingan saya. Sekarang bikin omset dulu, ntar baru ketemu saya. Gak boleh ya. Bapak Ibu harus membimbing orang-orang yang di bawah Bapak Ibu sekalian supaya dia bisa sukses. Nah itulah kerjanya leader. Kalau kerjanya yang masih di bawah-bawah mungkin banyak menjual. Tapi kalau kerjanya leader ya memang lebih banyak sebagai konsultan. Gitu, silakan. Ya, selanjutnya tidak ada igro atau iming-iming palsu ya. Jadi iming-iming yang kemudian membuat orang tertarik tapi ternyata bohong. Itu tidak boleh dalam sistem MLM syariah. Kemudian juga tidak ada eksploitasi dalam arti bonusnya, kemudian pemberian rewardnya itu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, itu tidak diperkenankan. Menzalimi downline ya. Downline suruh paksa, kamu belanja sekian juta biar nanti langsung dapat bonus banyak, dipaksa untuk belanja tertentu supaya upline-nya dapat bonus gede. Tidak dikasih tahu cara menjualnya, tidak dikasih tahu resikonya, pokoknya selalu suruh belanja. Ini yang sering terjadi di situ. Ya, eksploitasinya sering gitu ya. Ini Bapak Ibu nggak boleh ya, memaksa downline untuk belanja dalam jumlah tertentu tanpa dibimbing, nggak boleh itu. Itu eksploitasi. Silakan. Kemudian kalau ada acara-acara, seremoni atau kegiatan itu dipastikan tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah. Misalnya ada kesyirikan, ada kemudian kemaksiatan, dan seterusnya. Nah itu dalam sebuah perusahaan sudah dipastikan seperti itu. Adapun sistem yang sudah berjalan itu kemudian ada orang-orang tertentu ya, oknum yang kemudian melakukan itu udah di luar tanggung jawab
perusahaan, karena secara umum perusahaan sudah ngasih tahu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi kemudian ada yang dalam istilah Jawa mungkin balelo ya, yang nggak mau dikasih tahu, ya sudah, itu tanggung jawab pribadi, bukan salahnya dia, bukan tanggung jawab perusahaan jangan lagi. disalahkan ke perusahaannya kalau ada member yang menyalahi. Itu sampai setiap mitra harus melakukan pengawasan dan pembinaan. Nah, tadi saya katakan mengawasi dan membina downline-nya, terus tidak melakukan praktek money game. Nah, ini bisa dilihat dari sistem marketing plan-nya. Membedakan marketing plan antara money game dengan multi level memang rada sulit. Ini tugasnya pakar biasanya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sebagai member lebih sering pada ya udah ikut aja ya. Kalau sudah ada sertifikatnya biasanya sudah aman ya. Kemudian yang terakhir, transaksi barang dan jasa real. Jadi ini udah jelas, kalau di HDI kan semuanya ada produknya. Ada fatwa yang mengharamkan multi level, itu fatwa di Timur Tengah. Karena multi levelnya di sana itu tidak menjual barang. Ini perlu digarisbawahi ya. Memang ada fatwa haram dari ulama di Saudi, itu saya baca detail ya. Memang dia tidak menjual barang, dia menjual koin yang sifatnya hanya istilahnya melakukan excess markup dan kamuflase. Sebenarnya produk ini nggak penting. Koin-koin yang ya kayak uang koin itu kan, harganya mungkin nilai ekonominya mungkin cuman misalnya 10 real, tapi dijual 1000 real. Ini dibesar-besarkan. Nah, itu nggak boleh. Makanya ada fatwa haram tentang MLM yang dari Timur Tengah. Gak usah kaget, memang iya. Karena MLM-nya susah. Multi level marketingnya berbeda. Itu sebenarnya bukan multi level, namanya money game. Cuman di Arab Saudi dan negara-negara Arab belum ada aturan dan belum ada petunjuk yang membedakan antara money game dengan multi level. Kalau di Indonesia udah ada batasan-batasan ini money game atau multi level. Indonesia selangkah lebih maju. Oke. Saat ini kayak perlu cepat ya, karena waktu kita mau habis nih. Baik, ini yang poin intinya sebenarnya di sini ya, di akhir gitu. Bisakah MLM jadi jalan menuju surga? Mungkin di slide selanjutnya. Yang pertama, MLM adalah bisnis yang erat kaitannya dengan silaturahim. Silaturahim itu saling berkunjung, membuka jaringan, berkenalan, punya daftar nama, punya target yang akan dikunjungi dan sebagainya. Enggak banyak silaturahim, susah maju dalam multi level. Iya kan? Iya. Nah, silaturahim itu juga diperintahkan dalam Islam. Nah, berarti Bapak Ibu kalau lagi memprospek orang, itu maksudnya nomor 1 niatin silaturahmi dulu. Nanti jadi prospek, jadi downline itu nomor 2. Gitu. Kalau udah niatnya prospek dulu nggak berhasil, kecewa. Gitu. Jadi niat silaturahmi. Yang kedua, yang selanjutnya MLM adalah bisnis tolong menolong ya, karena bisa jadi kan ada member yang sakit, ada calon member yang sakit, kemudian ditolong dulu nih, pakai aja produk ini kemudian dia sembuh dengan sebab karena produk yang kita berikan kepada dia, kemudian dia tertarik mengkonsumsi dan akhirnya menjadi member. Itu juga bagian dari tolong menolong kan. Dan dalam bisnis MLM semuanya udah tahu nih para pelaku. Kalau pengen sukses, ya tolongin downline supaya sukses kan. Kalau downline-nya sukses, ya hampir dipastikan sukses. Tapi nggak boleh nolongin satu downline. Kalau nolongin satu downline doang, ya kita jeblok ya, bener kan? Harus nolongin banyak orang. Artinya kalau nolongin jangan pilih-pilih, semuanya ditolongin dari banyak jalur, dari banyak leg. Kalau hanya nolong satu leg doang, bonusnya habis di bawah, kan gitu kan? Makanya harus banyak menolong orang. Minimal 3 kan ya, Bu ya, 3 leg ya. Kalau hanya satu kita ya nggak bisa dapat bonus banyak. Makanya harus banyak menolong orang lain. Gimana dia sukses deh. Nanti kita nggak usah mikir, kita otomatis saja sendiri. Nah gitu. Yang ketiga, MLM itu bisnis yang mengajak kepada hal yang baik. Kan kalau punya uang jadi kan baik, punya uang, punya harta juga baik kan. Kemudian dengan uang itu kita bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan sebagainya, dan hal baik, sehingga tidak ada bisnis yang ngajak kepada hal yang negatif, nggak ada. Hampir semua bisnis itu mengajaknya untuk hal yang positif ya, untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua ya, ngasih kepada orang lain yang butuh dan seterusnya. Tadi malam saya ngobrol di masjid ya. Dia itu sebenarnya nggak suka dengan multi level, tapi dia suka dengan training-trainingnya. Maksudnya nggak suka tuh dalam dia nggak bisa. Saya nggak bisa jalanin bisnis multi level lah, susah menurut dia ya. Tapi saya senang training-trainingnya. Jadi saya jadi anggota salah satu multi level. Oh Ustadz di situ ya. Oh iya katanya. Iya. Antum jadi member.
Jadi, tapi saya cuma mengkonsumsi aja. Tapi saya senang hadir dalam pertemuan-pertemuannya. Karena pertemuan-pertemuan saya sendiri merasakan. Terus terang ya, saya jadi ustadz ini bisa mulai pinter ngomong setelah saya tahu dunia multi level marketing. Sampai orang kalau di dunia multi level marketing mau presentasi aja diajarin kan? Diajarin megang mic, diajarin jangan nunjuk orang begini itu kan. Itu diajarin semua sampai detail itu. Kalau cuman jadi ustadz doang, ilmu public speaking seperti itu kan nggak ada pelajarannya. Gak diajari sama ustadz kan. Tapi saya dapatnya dari multi level. Dulu saya sering menghadiri, tapi saya menyelinap. Jadi tidak tahu bapak ibu gak ngerti. Jadi saya sebelum jadi DPS memang begitu ya. Sebagai peneliti saya nyelinap. Jadi jadi insider ya. Jadi saya menyelip tanpa diketahui orang. Jadi kayak member, saya pernah dihukum juga. Kayak makhluk gaib dong. Iya. Dihukum karena saya salah. Gak apa-apa, saya kepengen tahu detailnya. Positif benar ya. Jadi saya berpikir positif dan sampai saya nulis di dalam kamar saya, di buku saya ada juga, takdir saya adalah jadi orang kaya. Dulu saya hidupnya susah, ya. Terus terang Bapak Ibu, saya menikah itu, ya, bulan-bulan pertama menikah, jangankan beli rumah, ngontrak aja saya nggak bisa. Saya ngekos, kos yang saya pakai itu adalah rumah bilik, ya. Saya berdoa mudah-mudahan mertua saya nggak datang. Kalau mertua saya datang, makanya kecewa. Saya berharap banget tidak datang. Ternyata entah gimana, mertua saya datang, nangis mertua saya. Ya, hidup saya susah. Tapi dengan dunia multi level saya tulis takdir saya menjadi orang kaya. Oh. Alhamdulillah. Udah berhasil saja. Amin. Merasa berhasil aja lah ya. Merasa berhasil. Syukur lah. Artinya saya sudah mengalami perubahan dari lifestyle, dari cara berpikir, dari gaya yang jauh berbeda dari sebelum saya mengenal dunia multi level marketing. Karena banyak nilai-nilai positif yang diajarkan dari training multi level itu. Ini yang terakhir nih kayaknya. Nah, akan Ustaz. Ya, terakhir hasil dari bisnis MLM itu adalah terutama kan untuk keluarga kan. Kita ayah, orang tua, bapak, ibu yang bekerja itu kan tujuannya buat membahagiakan keluarga, untuk biaya anak, untuk apa, beli rumah dan sebagainya kan untuk keluarga. Dan hidup ini kan akan berbahagia ketika kita bisa bermakna untuk keluarga. Sehingga dari bisnis MLM ini kemudian membahagiakan keluarga tentu lebih utama kan. Karena kita dihargai oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika keluarga kita mencintai kita, kita menghargai mereka, membahagiakan mereka, itulah salah satu tujuan dari bisnis kita. Dan membahagiakan keluarga juga dicintai Allah, dan tentu ketika dicintai Allah akan mudah jalan untuk masuk surga. Dan itu ada penting tuh. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'damuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Jadi uang yang kita berikan kepada anak dan istri, kepada keluarga, yang kita nafkahkan pada keluarga itu pahalanya lebih besar daripada yang kita infakkan kepada orang lain. Kalau saya memberikan infak kepada anak yatim dibanding dengan saya memberikan nafkah kepada anak saya, pahalanya di sisi Allah itu lebih besar saya memberikan kepada anak saya. Tapi bukan berarti semuanya kasih ke anak, bukan. Maksudnya adalah jangan pelit memberikan nafkah kepada keluarga. Ya. Makanya kalau saya tuh nggak pernah ngasih uang istri saya, Bu. Dia ngambil sendiri. Iya serius ya. Saya tuh nggak hitung-hitungan, soalnya terserah saya, pokoknya kamu ambil sesuai dengan kebutuhan itu aja. Yang ada di dompet atau gimana, ambil aja sendiri ya. Kenapa? Ya pahalanya gede kok ngasih nafkah kepada anak, pada istri itu. Jadi nggak usah pelit Bapak Ibu memberikan nafkah kepada keluarga ya. Oke, yang habis ini, nah ini tadi sama soalnya, ini silaturahmi dan berbagi. Jadi ada 4 hal yang bisa menjelaskan bahwa MLM itu bisa jalan menuju surga. Kenapa? Dengan MLM Bapak Ibu akan banyak silaturahmi. Banyak silaturahmi, banyak pahalanya. Yang kedua, Bapak Ibu akan cenderung untuk menolong orang lain. Karena tidak mau nolong orang lain nggak bisa berhasil. Ini yang saya highlight ya. Yang ketiga, karena bisnis MLM itu training-trainingnya akan mengajak kepada hal-hal yang positif. Kalau enggak, gagal, pasti gagal ya. Supaya orang sukses, ya harus didorong pada hal-hal yang positif. Prakteknya juga seperti itu. Dan yang terakhir adalah dengan
berbisnis melalui MLM, kalau Bapak Ibu punya duit dan Bapak Ibu gunakan untuk memberikan nafkah kepada keluarga, pahalanya itu lebih besar, ya. Termasuk sandang, ya, maksud saya nafkah kepada keluarga itu ada sandang, pangan, papan, satu lagi jalan-jalan. Kode nih, kode ya. Jalan-jalan nyenengin keluarga nggak, Pak? Iya. Senang kan? Iya, istri saya kalau saya jalan-jalan senang banget itu kan. Lebih senang daripada dikasih makan. Begitulah Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu dong untuk Pak Ustadz Sofwan dan juga Pak Ustadz Fauzan yang telah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ingatkan kembali ini untuk Bapak Ibu yang hadir via online atau via Zoom, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, di mana daftar hadirnya itu secara online ya, di mana Google Form-nya akan di-share linknya di chat kolom chat Zoom. Nanti juga bisa kita mendapatkan e-sertifikat secara gratis. Nah, juga bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan nih, nanti yang melalui online juga kita akan bacakan pertanyaan yang terpilihnya, dapat dituliskan di kolom chat Zoom ditujukannya ke HD Indonesia, atau nanti juga bisa raise hand. Nah, Pak Ustadz, supaya kita semakin semangat lagi nih ya, sebelum masuk sesi tanya jawab, kita foto bersama dulu ya Pak Ustadz ya. Ya, jadi bagi Bapak Ibu nih yang peserta di Zoom, boleh untuk membuka kameranya terlebih dahulu karena kita akan mendokumentasikan untuk acara pada hari ini ya. Nanti yang di onsite tenang, nanti ada kebagian untuk sesi foto bersama juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan sesi foto bersama untuk peserta yang join via Zoom ya atau secara online. Dibuka terlebih dahulu kameranya Bapak Ibu, dan kalau bisa jangan lupa untuk klik emoticon love-nya ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah ya, kita akan mulai. Jangan lupa berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke ya, ayo Bapak Ibu tahan dulu senyumnya ya, supaya nanti bisa didokumentasikan. Oke, senyum terus Bapak Ibu ya, sampai kering Bapak Ibu ya. Oke, sudah Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan share untuk dokumentasinya di kolom chat Zoom. Nah, Bapak Ibu boleh nih nanti di-upload di media sosial, atau mungkin yang sekarang bisa posting di WA juga ya, di status WhatsApp-nya nih, biar makin eksis ya Pak Ustadz ya. Atau nanti kalau punya Instagram bisa di tag nih ke hdi.info ya, di Instagram @hdi.info. Oke, baik Pak Ustadz, mungkin untuk sesi tanya jawab kita berikan kesempatan untuk peserta yang hadir secara onsite ya, atau secara langsung nih di live meeting room. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz terkait materi-materi yang sudah disampaikan tadi, bisa langsung angkat tangannya saja. Jangan takut, jangan malu Pak. Yang datang ke sini pahalanya kan lebih gede. Kan jalan ke sini dulu kan. Iya, okay. Ada pahala jalannya. Nah, silakan dikasih kesempatan duluan. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oke, silakan Bapak. Ya. Bu Rahma bawa 2 mic kok, tenang ya. Mau disebutkan nama ya Pak ya, dan mungkin asal kotanya Pak, di daerah mana, di Jakarta atau Jabodetabek ya Pak ya. Iya. Oke, silakan Bapak. Nama saya Mahasiswa, dipanggilnya Aldo, saya dari Jakarta. Oke. Saya cuma mau terima kasih untuk bekal sesi hari ini, itu membukakan banyak sekali pengetahuan saya. Satu hal yang ada seorang teman, dia mencoba untuk menjalankan HDI dengan cara mengkreditkan, dengan asumsi bahwa mungkin melihat produk HDI cukup mahal, dan sumber yang dia mau berikan itu ke orang-orang yang mungkin sangat-sangat butuh. Misalnya dia sakit, tapi kemungkinan gimana caranya untuk mendapatkan HDI. Lalu dia punya cara, ya udah dikreditkan. Apakah itu masuk dalam syariah atau halal? Itu saja Pak, terima kasih. Silakan. Saya katakan boleh ya, dalam agama menjual secara kredit itu boleh Pak ya. Saya beli rumah juga kredit kok Pak. Beli mobil dulunya juga kredit dulu yang pertama, tapi sekarang saya nggak mau kalau kredit ya. Intinya boleh jual beli secara kredit, tapi nanti caranya, nah itu
ada aturannya supaya kreditnya tidak dolim, supaya kreditnya tidak riba. Tapi mungkin saya nggak jelasin detail di sini, tapi intinya ada. Contohnya begini ya. Jadi kalau misalnya yang nggak boleh jelas-jelasan ya. Ketika orang berjanji, misalnya mau bayar tanggal 7, ternyata tanggal 7 dia nggak mampu, ya, Bapak nggak boleh harganya dinaikkan, ya, karena kan dia nggak mampu, Pak, kena musibah, udah repot malah ditambah repotin lah, udah jatuh ketiban tangga, nggak boleh. Kalau memang dia nggak mampu, ya sudah, jangan ditambahin lagi harganya. Jadi memang ini harganya, misalnya asalnya 500.000, ini saya jual 600. Kok mahal? Ya kan kredit, saya kan harus datang, saya harus nagih, atau kalau enggak saya harus melakukan pencatatan, ada biaya-biaya tambahan yang harus dibebankan kepada saya. Boleh ya, asalkan dia ridho, tidak ada unsur paksaan, itu boleh. Yang penting tadi saya katakan, ketika dia tidak mampu, Bapak tidak boleh menambahkan harga. Udah kamu, kalau itu kamu denda, kamu kan janji tanggal 7, ini udah tanggal 7 nggak bayar, orang udah nggak mampu, jatuh ketiban tangga. Jadi nanti detailnya boleh kalau misalnya Bapak mau mengkreditkan. Kalau dari aturan perusahaan boleh kan mengkreditin, Bu? Boleh nggak, Bu Alfa? Bayar cash. Oh, bayar berapa kali kan itu namanya kredit juga itu. Kalau bayar 3 kali kan namanya kredit itu, ya? Oh, harganya tidak dinaikkan. Oh, gitu. Nah, harganya menurut aturan perusahaan jangan ditambahin. Harga 500 tetap 500 ya. Kalau misalnya Bapak itu jual rumah, jual mobil yang jangka panjang, harga ditambah boleh karena memang ada effort tambahan. Tapi karena ini di HDI harganya kan nggak sampai puluhan dan ratusan juta, aturan dari perusahaan hanya dibatasin boleh dikredit, tapi kredit yang tanpa bunga, kredit tanpa ada tambahan. Jadi boleh Bapak misalnya jual yang harga 500.000, udah bayar 3 kali deh, pagi siang sore misalnya. Ya, tergantung negosiasi Bapak ya, sesuai dengan aturan perusahaan dan aturan syariah, supaya harga itu stabil sebenarnya. Kalau harga setiap orang berbeda-beda, ada yang kreditin jadi 600, ada jadi 700, jadi 800, masyarakat jadi nggak percaya dengan produk HDI. Sebenarnya harganya berapa sih? Itu fungsi kestabilan harga. Orang tuh kalau apa istilahnya, di mana-mana harganya sama, maka dia nggak akan nawar-nawar. Bapak udah di mana-mana harganya sama segitu lah. Nah, contohnya seperti itu. Itu tujuan stabilisasi harga itu untuk mendapatkan trust, kepercayaan dari masyarakat. Begitu Pak, kira-kira Pak Aldo ya. Oke, sama-sama. Baik. Silakan. Mungkin ada satu lagi dari peserta yang sudah hadir langsung di HDFF Menteng. Ada yang ingin bertanya? Ayo monggo, silakan Ibu. Oke, untuk peserta Zoom ada pertanyaan? Oh ya ada, oke. Oke, baik Pak Ustadz. Ini dari peserta di secara online ya Pak Ustadz ya. Dari Bapak Putra, bagaimana menjelaskan MLM halal secara singkat kepada prospek? Kalau saya bilangnya begini. MLM itu bisnis. Bisnis itu dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan walaupun tidak ada di zaman Nabi. Walaupun Nabi belum pernah melakukannya. Contoh, Bapak Ibu jual beli pakai uang rupiah. Bapak Ibu jual beli di supermarket. Ada nggak zaman Nabi? Berarti haram itu. Supermarket haram, karena zaman Nabi nggak ada supermarket. Bapak Ibu jual beli pakai vending machine. Ada akad ijab kabulnya nggak itu? Padahal yang namanya jual beli harus ada ijab kabulnya kan? Nah, maka saya katakan pada prinsipnya bisnis itu halal asal tidak ada nilai-nilai yang dilanggar. Nah, multi level marketing itu ada yang halal, ada yang haram. Tergantung bagaimana sistemnya. Saya ulang lagi, multi level ada yang halal, ada yang haram. Jadi saya tidak mengatakan semuanya halal. Ya, karena aturan mainnya kan berbeda-beda, marketing plan-nya beda, kode etiknya beda, produknya beda, cara menentukan harga beda. Tapi kalau multi level marketing yang syariah itu diawasin oleh beberapa lembaga. Satu, dia diawasin oleh Kementerian Perdagangan supaya tidak melanggar aturan negara. Yang kedua, dia diawasin oleh MUI supaya tidak melanggar aturan syariah. Jadi sebenarnya masyarakat seperti halnya kalau Bapak Ibu ke restoran, ada
fried chicken udah ada tulisan halal, udah halal buat Bapak Ibu, nggak usah ditanya macam-macam. Begitu pula kalau Bapak Ibu ketemu multi level marketing yang sudah syariah, udah halal, nggak usah mikirin banyak. Saya kasih contoh yang lebih lebih vulgar lagi. Kalau Bapak Ibu jadi makmum sholat berjamaah, saya jadi imamnya, ya. Kalau misal, saya katakan misal, saya ngomong vulgar nih, ekstrim banget. Kalau saya tuh tadi ngimamin sholat subuh, belum mandi besar. Sholat saya sah nggak Pak? Sholat saya sah apa tidak? Sholat saya tidak sah kan? Sholat Bapak Ibu yang jadi makmum gimana? Loh, makmumnya sah, imamnya aja nggak sah kok. Gimana tuh? Nah, kenapa Bapak Ibu nggak nanya ke saya dulu, Ustaz udah mandi belum? Atau boleh nggak kalau Bapak Ibu jadi makmum merasa lebih pinter dari saya, misalnya kan, saya cuma hafal 30 juz, Ibu Bapak hafal 35 juz misalnya. Aduh, nambah 5 dari mana itu Pak Ustaz? Merasa lebih pinter, saya nggak mau makmum sama Ustaz Sofwan, saya bikin sendiri. Boleh nggak kalau sholat begitu? Nggak boleh. Nah begitu pula dalam masalah bisnis syariah di Indonesia ini, imamnya adalah MUI, Dewan Syariah Nasional. Bapak Ibu kewajibannya taat sama MUI, udah selesai. Udah gak dosa Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu ada yang kurang kerjaan, pakai MUI tidak sesuai dengan syariah, ya. Ibaratnya Bapak itu jadi makmum merasa lebih pintar dari imam yang ada. Akhirnya bikin sholat sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Saya mau ceritain susah ya. Bakal berbenturan dengan hukum, ya, berbenturan dengan hukum. Ini ada kejadian orang mau sholat di Istiqlal, ya, saya lihat sendiri itu. Ada imam yang bertugas, imam itu jadi imam, dia mau bikin sendiri. Kenapa? Saya kan dari musafir katanya, orang jauh katanya kan, saya musafir mau sholat sendiri. Ditegur sama satpam, nggak mau dia Pak, akhirnya disuruh keluar. Ya nggak boleh kalau ada imam rawatib, Bapak Ibu membuat sendiri. Udah ada fatwa Dewan Syariah, ini sudah ada ketentuan hukumnya, dunia akhirat sudah ada. Bapak Ibu mau jadi imam sendiri, mau jadi pesaingnya Dewan Syariah, Bapak akan berbenturan dengan hukum. Kalau toh Dewan Syariah salah misalnya, Bapak Ibu nggak dosa. Ibaratnya imam tadi yang saya nggak mandi besar jadi imam, Bapak Ibu nggak dosa, sholat aja. Tugas Bapak Ibu jadi makmum, udah ngikutin imamnya yang ada. Kalau saya itu sengaja, yang dosa saya jadi imamnya. Kalau saya nggak sengaja gimana? Saya lupa, dosa nggak? Lupa mandi besar itu. Ini contoh doang nih Bapak Ibu, saya tadi udah mandi. Ya saya nggak dosa, nggak mandi. Ibu Bapak juga nggak dosa. Lawang sesuatu yang nggak dosa Bapak malah menghakimi jadi dosa, kenapa sih? Kayak Bapak Ibu ini lebih galak daripada Tuhan kan. Tuhan itu Maha Rahman dan Rahim, Maha Kasih dan Sayang. Kepengen semuanya masuk surga, yang salah-salah nggak sengaja nggak apa-apa. Nah ini kadang-kadang ada orang sok pinter, maunya lebih pinter dari Tuhan dia. Tuhan aja memaafkan, dia nggak mau memaafkan. Dasar pendendam saya bilang. Ya kan, Iya. Kira-kira seperti itu. Silakan. Oke, ya baik Pak Ustadz, pertanyaan yang kedua dari Ibu Tuti Budiarti. Bagaimana kita menjelaskan kepada orang yang menganggap bahwa MLM itu termasuk goror sehingga tidak boleh dilakukan? MLM termasuk goror. Sebenarnya kalau dilihat dari fatwa nomor 75 2009 itu ada 12 syarat ya. 12 syarat itu adalah syarat yang memang sudah dipastikan oleh fatwa, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, agar sebuah perusahaan itu tidak melanggarnya. Nah, goror yang dimaksud ini mungkin diperjelas. Goror itu satu yang tidak ada ukurannya dan tidak jelas tujuannya. Kalau dalam MLM syariah sudah jelas. Kamu kalau bisnis beli ini, level ini bisa nyampe level ini sekian. Kalau nggak nyampe level ini nggak dapat bonus. Kemudian kalau mau naik level lagi harus rekrut berapa leg lagi, harus belanja berapa lagi, itu kan udah jelas aturannya. Kalau goror ini nggak ada aturannya, nggak jelas. Nggak mungkin orang misalnya jual beli kemudian untungnya nggak jelas, kan nggak mungkin. Sehingga kalau ada yang bilang MLM itu ada bagian gorornya, mungkin bisa diklasifikasikan goror dalam hal apa. Ada yang goror kecil, goror sedang, dan goror besar, seperti itu. Mungkin Ustaz Sofwan bisa nambahin.
Kalau mau jawab singkatnya gini, ada gorornya? Iya. Jawab aja iya deh. Memang MLM ada yang goror, tapi ada juga yang tidak goror. Jangankan multi level marketing, penjual telur juga ada yang goror. Ya kan? Ada nggak penjual telur yang goror? Penjual nasi di warteg ada yang goror. Ya, makanan basi diangetin lagi. Ya, timbangannya dikasih bandul. Ya kan? Kalau bicara goror bukan di multi level, di mana aja ada. Pejabat yang goror ada nggak? Banyak. Pejabat yang banyak kan. Jadi yang haram itu gorornya. Sekarang gimana supaya jadi pejabat yang tidak goror? Gimana jualan telur yang tidak goror? Gimana multi level yang tidak goror? Multi level yang tidak goror itu adalah multi level marketing yang syariah. Kalau ada orang bilang multi level semuanya sama, maaf saya katakan, itu orang nggak pengalaman bilang. Siapa bilang multi level marketing sama? Ya, saya alhamdulillah menulis disertasi tentang multi level. Di Indonesia ada sekitar 300 multi level yang masih eksis saat ini. Itu kalau saya ketemu mempelajari marketing belanjanya pusing saya. Setiap perusahaan berbeda. Beda banget setiap perusahaan. Kalau dibilang semua multi level marketing sama, lima saya bilang orangnya nggak pengalaman. Dia cuma baca buku doang, dia nggak terjun. Ya, jadi kalau dibilang multi level marketing ada gorornya, iya, memang ada sih, tapi nggak semuanya. Nah itu seperti halnya penjual telur, penjual di pasar, bahkan pejabat negara itu juga ada yang goror. Tapi ada banyak yang jujur. Multi level juga seperti itu. Nah untuk di Indonesia, kalau Bapak kepengen multi level yang tidak goror, dipastikan multi level marketing yang syariah. Nah, itu kan. Ya, jadi kalau HDI udah aman ya Pak. Insya Allah. Insya Allah ya, sudah ada sertifikat syariahnya dari DSN MUI. Dan ada orang yang ngawasin terus. Oh iya, di sebelah saya nih Pak. Saya sama Ustadz Fauzan ini kan hampir setiap pekan datang ke sini. Iya. Umumnya datang ke sini. Untuk apa? Ya untuk mengawasi ada terjadi apa. Maka Bapak Ibu kalau ke sini ada saya, Burama Pak, curiga ini. Mau ngawasin apa dia? Enggak, ini canda ya. Jadi itu tugas saya. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan syariah, kita arahkan. Jangan begini ya, dan besok begini ya, caranya begini. Itulah tugasnya. Makanya saya datang ke sini. Ustadz Fauzan datang ke sini. Itulah tugasnya. Tugasnya adalah untuk membimbing dan membina supaya perusahaan tetap mengikuti aturan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, makanya kita datang capek-capek. Tapi nggak apa-apa, memang itu tugasnya. Itu niat saya berdakwah, amanah, melakukan yang terbaik supaya orang-orang yang mencari nafkah di HDI ini mendapatkan rezeki yang halal. Kalau Bapak Ibu dapat rezeki yang halal kan saya dapat pahalanya juga. Iya. Gitu. Oke, Gitu ya. baik. Oke, Pak Ustadz, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab yang berikutnya, kita mau bagi-bagi hadiah Pak Ustadz. Oke, nah yang sekarang untuk kesempatan yang pertama ini untuk peserta yang hadir secara langsung Pak Ustadz ya. Jadi ada ini ya Pak Ustadz ya, ada keuntungannya nih yang hadir secara langsung ya. Nah, tapi syaratnya Bapak Ibu harus menjawab pertanyaan nih. Yang sudah tahu jawabannya bisa langsung angkat tangan ya. Nah, mungkin langsung Bapak Ustadz mau membacakan pertanyaannya. Dan untuk hadiahnya nih, penasaran apa? Coba kita lihat dulu. Nah, ini nih. Hadiahnya yaitu produk terbaru nih yang baru anget-anget banget nih produknya ya di HDI, yaitu HDI Bee Botanics Bio Propolis Cream with Honey Extract senilai 139.000. Nah, Bapak Ibu udah siap nih ya yang hadir di HDI Venteng ya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz nih. Kali ini kita akan membagikan satu produk BPC ya, dengan BPC Bio Propolis Cream. Nah, pertanyaannya apa Pak Ustadz? Kalau tadi Bapak Ibu yang bertanya, saya yang jawab. Sekarang dibalik nih, saya yang bertanya, Bapak Ibu yang menjawab. Nah bedanya, kalau tadi Bapak Ibu yang bertanya, saya yang jawab, nggak dapat hadiah. Ini kalau saya yang bertanya, Bapak Ibu yang jawab dapat hadiah. Pertama BPC. Pertanyaan saya insya Allah gampang. MLM bisa menjadi jalan menuju ke surga, ya kan? Setidaknya ada 4 poin yang menyebabkan MLM itu bisa menjadi jalan menuju surga. Nah, sebutkan 2 aja, nggak salah banyak. Nah, baik, yang Ibu di depan boleh ada mic-nya, mikrofonnya. Oh iya, boleh. Tapi nanti yang di Zoom nggak kedengeran. Iya, baik. Bentar Bu, ini ada mic-nya. Iya. Iya. Boleh sebutkan namanya Ibu? Nama saya Nunki dari Duren Sawit, Jakarta Timur. Ya. Yang pertama ada unsur silaturahmi
Karena kan dengan silaturahmi itu bisa mendatangkan rezeki. Betul. Nah, yang kedua ada unsur tolong menolong. Kalau misalnya kebetulan kita ketemu yang memang sakit, kita bisa bantu dengan menawarkan produk HDI ini. 100 nilainya untuk Bu Nungki. Yeay, kita berikan tepuk Alhamdulillah. tangan. Oke, baik, selamat Ibu Nungki mendapatkan produk Biopropolis Cream with Honey Extract senilai 139.000. Oke, baik Pak Ustadz, kita lanjut lagi ya Pak Ustadz ya. Oh ya, nanti kita lanjut lagi nanti untuk kuisnya nanti setelah sesi tanya jawab lagi nih Pak kuisnya Ustadz. nanti. Ya, jadi karena masih banyak yang nanya nih Pak Oh, Ustadz. kirain Tapi saya lagi. kasih kesempatan lagi untuk yang hadir, ada yang ingin bertanya dengan Pak Yang Ustadz? hadir dulu. Yang hadir dulu. Diutamakan soalnya, yang ada effortnya lebih. Silakan. Oke, Bu, ada. silakan Pak. Mohon Ya, sebutkan terima nama kasih, dan juga mikrofon sama asal Mbak daerahnya ya Pak Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa sajakah prinsip MLM bersyariah? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip syariah ya, atau prinsip multi level marketing yang syariah. Sebenarnya yaitu yang masuk ke dalam 12 persyaratan tadi. Jadi multi level marketing bisa dikategorikan syariah apabila memenuhi 12 persyaratan yang tadi, ya saya tunjukkan ulang. Oke, Oh, yang tadi minta ya. tolong Ya. ditampilkan. Di antaranya slide-nya tadi saya kembali. katakan harus ada produk yang dijual. Memang ada yang tidak jual produk banyak, yang bilangnya multi level tapi sebenarnya pakai bahasa malaikat, nolong orang, sedekah, ternyata penipuan. Dulu ada, ini saya nyebutin nggak apa-apa ya, karena sudah ini kan, yang manusia menolong manusia, MMM. Dulu disebut, yang sudah berurusan dengan polisi nggak apa-apa disebutin, ya. Dulu Mafrodi, ya Mafrodi. Terus ada lagi yang di Jawa Timur dulu ada namanya YAMI, Yayasan Amal Muslim Indonesia. Judulnya kelihatannya bagus, multi level, pakai bahasa Islam, tapi ternyata penipuan. Nah, itu sudah berurusan dengan polisi, sudah divonis, jadi saya berani menyebutkan ya. Itu tidak ada produk yang dijual, tidak ada produk yang dijual. Bahasanya nanti niat kita Bapak transfer aja ke saya, niatnya nolong orang lain. Ini sebenarnya money game. Ya, jadi itu contoh prinsip multi level marketing syariah, harus jualan produk. Namanya bisnis kok nggak jualan? Kalau nggak dapat jualan, berarti dapat duitnya dari mana? Bapak Ibu transfer ke saya, nolong. Kalau nolong ke anak yatim aja. Ngapain nolong kepada upline? Gitu kan? Nah itu. Terus kemudian tadi ya, tidak ada unsur goror, tidak ada excessive markup, tidak boleh menentukan harga terlalu berlebihan. Ini udah ada aturan dari Kementerian Perdagangan. Total payout itu maksimal 60%, ya. Itu aturan. Maksudnya gini, harga yang dijual dengan misalnya omsetnya perusahaan ya, misalnya omsetnya perusahaan 1 miliar gitu biar gampang, maka yang menjadi bonus itu maksimal hanya 600 juta. Yang 400 juta itu biaya produksi, kira-kira begitu ya. Memang biaya produksinya 400. Jadi cuman 60% itu total payout. Berbeda dengan warung kopi, Pak. Ya, Bu Alfa kan termasuk penggemar kopi sama saya. Coba kita beli kopi itu di kafe, satu cangkir kecil cuman, nah itu yang paling murah nih rata-rata sih lihat 25.000 kan, kadang ada sampai 70.000. Modalnya berapa tuh? Tapi kalau Bapak Ibu bandingkan, ada kopi-kopi saset, Bapak Ibu belinya ke Starling, tahu Starling? Pak keliling. Nah, Starbucks beli ya, Starbucks keliling 3.000 4.000. Begitu di rest area jualnya berapa? 10.000. Nah itu excessive markup ya itu, untungnya berapa kali lipat itu? Itu lebih mahal di pesawat atau di lapangan golf. Ya, air minum mineral yang biasanya 5.000, kalau di pesawat berapa? 20.000, berarti gimana itu? Berapa kali lipat itu? Di bisnis konvensional aturan harga dilepas oleh pemerintah, tergantung kesukaan orang. Tapi kalau di multi level itu sampai dijagain. Total payout harus maksimalnya 60%, pasarannya 40%. Ya, pasaran 40%.
Artinya apa? Ya memang biaya produksinya mahal, Pak, ya. Biaya produksinya mahal, COGS-nya istilahnya. Itu yang dibagikan tuh hanya sebagian kecil. Tapi kalau multi level yang tidak beneran, yang money game, produknya itu seperti yang di Saudi, yang tadi saya katakan, koin yang harganya mungkin cuma 10 real, 20 real dijual 1000 real. Itu kamuflase produk sebenarnya. Bukan produk, ini pura-pura seakan-akan produk. Jadi itulah 12 persyaratan merupakan prinsip multi level marketing syariah, ada 12 yang secara detail ada di fatwa. Poin-poinnya tadi sebagian saya jelaskan, ya. Kalau 12 diulang lagi kepanjangan nanti takutnya. Jelas Mas ya? Oke, sip. Di foto boleh itu. Atau nanti kan ada di YouTube juga ada nih Pak Ustadz. Oh, di YouTube ada ya? Ya, nanti atau juga di fatwa DSN MUI ya Pak Ustadz. Betul. Ya. Iya. Semua fatwa DSN MUI Bapak Ibu bisa akses melalui www.dsnmui.or.id www.dsnmui.or.id, ya, itu. Semuanya Bapak Ibu bisa akses di situ. Cari fitur produk diklik nanti ketemu fatwa diklik nanti semua fatwa ada di situ. Itu fatwa nomor 75 tentang multi level marketing syariah. Ya, betul. Oke, Ya. Judulnya PLBS ya, penjualan langsung berjenjang syariah. Baik Pak Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan dari peserta di Zoom dari Ibu Siska Ayuning. Apakah haram bagi kami yang menjadi member sebuah MLM dengan niat untuk membeli dengan harga yang lebih murah tanpa menikmati komisi atau bonus? Oke, jadi ini beli aja saya produknya untuk konsumsi pribadi gitu loh Pak Ustadz. Ikut member tapi buat menikmati produk ya boleh-boleh saja. Artinya pilihan kan, kalau dalam MLM tuh mau mengkonsumsi saja boleh, mau mengkonsumsi plus menjalankan bisnisnya juga boleh. Apalagi kalau MLM yang sudah menjadi MLM syariah kan. Jelas misalnya saya beli produk untuk kesehatan atau untuk bayi atau untuk orang dewasa ya boleh-boleh saja. Nah, kalau bertanya apakah haram, tentu haram di sini tidak jadi alasan seperti itu. Karena memang tujuannya untuk konsumsi dan kita memang atau untuk kebaikan kita ya boleh-boleh saja. Apalagi kalau pengen mendapat bisnis, mendapat keuntungan yang lebih besar dengan mengembangkan jaringannya, mengembangkan bisnisnya, itu akan mendapat kebaikan yang lebih seperti itu. Kalau Ustaz Fauzan bilang boleh-boleh saja, kalau saya bilang boleh banget. Loh, masalahnya di mana? Orang beli produk dapat harga murah boleh-boleh aja kan? Bapak Ibu mau beli produk murah atau mahal tergantung apa? Anda punya duit enggak? Itu ya terserah Bapak Ibu mau beli produk mahal murah itu enggak ada masalah dalam Islam, ya. Orang mau jual mahal atau murah sebenarnya enggak apa-apa, asalkan itu tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur kebohongan, tidak ada unsur penipuan. Memang barangnya seperti ini, tapi ini saya jual mahal. Kok mahal ya? Contohnya jual air minum di pesawat tadi, ya. Air pesawat kan 20.000 ya. Ya, padahal kalau di ini 5.000 kan? Iya betul. Lah, saya tahu kalau itu produk harganya 5.000, tapi kenapa saya beli? Ya saya punya duit. Aus juga Pak Ustadz, aus gitu. Itu yang jelas sama satu punya duit. Iya. Walaupun haus, tapi kalau nggak punya duit di pesawat nggak beli kan? Tahan-tahanin ya sampai mendarat di bandara. Nah gitu. Jadi mau beli barang murah atau mahal dalam Islam nggak ada masalah. Jadi orang ikut multi level cuman ngarepin produknya supaya dapat harga murah boleh banget. Apalagi kalau beli terus bagi-bagi buat saya misalnya, boleh banget kan. Itu canda aja. Oke, silakan. Oke, selanjutnya nih pertanyaan terakhir dari peserta di Zoom dari Pak Hosea. Penghasilan yang kita terima sebagai enterpriser aktif sebaiknya kita sebut dengan istilah bonus atau komisi atau boleh menggunakan kedua istilah tersebut? Ini kalau dalam bahasa Arabnya sebenarnya sama sih, ujroh ya. Tapi kalau di aturan pemerintah itu ada istilah bonus, ada istilah komisi. Nah nanti Bapak Ibu merujuk kepada aturan pemerintah itu. Saya nggak terlalu hafal dengan aturan pemerintah istilah bonus dan komisi. Ya, Bu Rahma hafal nggak? Nggak ya? Nggak juga Pak. Kurang hafal. Ini bagian legal biasanya ya, bagian legal. Kalau nggak salah, kalau bonus itu sifatnya berdasarkan apa ya? Yang tidak tetap berdasarkan prestasi sama omset perusahaan. Kalau nggak salah, tapi saya nggak tahu detailnya. Itu istilah di pemerintah, ada istilah bonus, ada istilah komisi. Tapi kalau dalam bahasa Arab sebenarnya sama, ujroh.
ya sebenarnya sama aja. Jadi kalau mana yang lebih tepat nanti tanya ke bagian legal ya di HDI, mana yang disebut dengan bonus, mana yang disebut dengan komisi. Saya pernah dijelasin, teman saya lupa ya. Saya lupa. Yang waktu itu yang jelasin memang bagian legal. Kalau bonus itu harus begini-gini, kalau komisi begini-begini. Itu berdasarkan peraturan Kementerian Perdagangan. Tapi terus terang saya lupa, jadi saya nggak bisa menjawab. Terserah yang bagus, yang sesuai dengan aturan, karena kalau dalam bahasa Arab sebenarnya sama aja, itu disebut dengan ujroh atau ju'al, sama aja sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Nah, mungkin kesempatan terakhir untuk peserta yang hadir secara langsung untuk bertanya kepada Pak Ustadz Sofwan atau Pak Ustadz Fauzan, bisa untuk raise hand atau angkat tangannya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, belum ada ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Tidak apa-apa Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu maka kita cukupkan untuk sesi tanya jawab kali ini. Nah, kita masuk nih bagi-bagi hadiah lagi Pak Ustadz. Nah, tadi sudah peserta yang hadir, sekarang kita kasih kesempatan untuk peserta yang join via Zoom atau secara online ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bagaimana caranya nih untuk Bapak Ibu yang hadir atau bergabung melalui Zoom. Nah, caranya cukup mudah. Bapak Ibu mohon untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh narasumber kita, di mana nanti panitia akan memilih peserta yang paling cepat menuliskan password di kolom chat Zoom. Nah, password ini akan diinfokan oleh MC setelah narasumber kami selesai membacakan pertanyaannya. Nah, hadiah apa nih yang Jadi jangan jawab ya, terus password dulu. ya, jadi nanti di sini Pak Ustadz Fauzan atau Pak Ustadz Sofwan? Oke, Pak Ustadz Fauzan yang akan membacakan pertanyaannya. Nanti jangan dibuka dulu atau jangan unmute atau jangan menuliskan di kolom chat Zoom, melainkan nanti tunggu dulu. Difikirkan dulu jawaban ini, kalau sudah tahu nanti MC akan menginfokan passwordnya ya. Akan menginfokan passwordnya, diketik dulu passwordnya di kolom chat Zoom. Nanti baru yang paling cepat tim panitia akan memilih, nanti kita akan silahkan untuk menjawab pertanyaannya dari Pak Ustadz ya. Nah, untuk hadiahnya yaitu produk HDI Bibotanics Bio Propolis Cream with Honey Extract senilai 139.000. Wah, ini ya dapat hadiah, dan nanti kita akan kirimkan juga hadiah. Jadi Bapak Ibu nanti yang tepat jawabannya tinggal menunggu aja hadiahnya di rumah Bapak Ustadz ya. Jadi jangan khawatir, tidak perlu datang ke HDF Menteng juga untuk ngambil hadiahnya ya. Oke, baik, langsung aja Pak Ustadz Fauzan, apa nih pertanyaannya ya? Baik, Bapak Ibu yang ada di Zoom, mohon diperhatikan baik-baik karena pertanyaannya sulit. Ya. Pertanyaannya adalah, dari 12 persyaratan PLBS yang tercantum dalam Fatwa nomor 75 tahun 2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah, coba sebutkan 3 saja. Oke, 3 nih di korting. Udah di korting itu ya. Dari 12 persyaratan dalam fatwa tentang PLBS itu, sebutkan 3 saja syarat-syarat apa yang harus dipenuhi MLM Syariah atau PLBS. Ya, silakan. Oke ya, ditahan dulu untuk jawabannya karena saya akan menginfokan passwordnya ya Bapak Ibu ya. Nah, passwordnya nih siap-siap untuk mengetik di kolom chat Zoom ya. Passwordnya adalah MLM Syariah, MLM spasi Syariah. Ayo Pak tim panitia, mohon bantuannya untuk mengecek nih siapa yang paling cepat pesertanya mengetik di kolom chat Zoom. Oke ya, MLM spasi Syariah ya. Keputusan ada di tim panitia nih ya untuk menentukan peserta paling cepat. Nanti jika sudah ada, nanti akan kita panggil ya pesertanya ya Bapak Ibu ya. Oke, apakah sudah ada? Oke, ini sudah ada dari Ibu Umi Mufti. Nah, boleh di-unmute Ibu Umi Mufti. Selamat pagi Ibu Umi Mufti. Ya, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Ibu dari kota mana Ibu? Saya dari Madiun. Oke, Madiun, Jawa Timur. Baik Ibu, kami persilakan Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz Fauzan. Halo Ibu Mufti, Ibu Umi Mufti. Halo.
Ya, silakan Ibu Ya. untuk menjawab pertanyaannya, Bu. Tidak ada harus ada produknya. Ya, satu. Produknya harus halal. Tidak ada unsur penipuan. Ada unsur harus jelas. Komisi berdasarkan prestasi kerja. Oke, jadi yang pertama boleh diulangi lagi Bu. Yang pertama ada produknya, lalu yang kedua Produknya harus halal, tidak ada unsur penipuan, komisi berdasarkan prestasi kerja. Oke, baik. Bagaimana Pak Ustadz Fauzan? Jawabannya adalah betul. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Umi Mufti ya. Selamat Ibu Umi, berhak mendapatkan satu produk Bibotanix Biopropolis Cream with Honey Extract. Nah, Ibu Mufti nanti mohon untuk menuliskan atau menginfokan nama lengkap, alamat lengkap dan juga kode posnya beserta kode pos dan nomor handphonenya di kolom chat Zoom, ditujukannya ke HDI Indonesia ya, Bu Mufti. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Nah, ini yang peserta hadir mau dapat hadiah lagi. Mau ya, pasti mau ya. Tapi Ibu Nuki jangan lagi ya Bu ya. Kasih kesempatan yang lain. Oke. Iya, baik. Sekarang kepada Pak Ustadz Sofwan, boleh Pak Ustadz mengajukan pertanyaan. Ini untuk peserta yang hadir ya secara langsung ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada acara lagi datang lagi supaya Angkat tangan. kesempatannya lebih Lebih besar banyak ya? ya, lebih besar. Oke, silakan Pak Ustadz Sofwan. Ini pertanyaan bonus ini. Tadi masa kasih pertanyaan rada sulit. Jangan sulit-sulit Pak Ustadz. Nah, ada 4 ciri wanita yang solehah, istri yang solehah tadi kan, yang saya jelaskan yang ada slide-nya tadi. Bapak Ibu sebutkan 3 aja. Ya. Oke, silakan Ibu. Ya, ini untuk hadiah pertanyaan yang ketiga ini berhak mendapatkan HDI Natural Clover Honey 500 gram senilai 399.000. Ternyata Bu hadiahnya Bu. Oke. Silakan Ibu disebutkan nama dan juga asal kota atau daerahnya Bu, boleh. Nama saya Ibu Sri, asal kota Bekasi. Oke, Bekasi. Silakan Ibu. Sebagai istri yang soleh harus amanah menjaga harta suami. Oke, 1 amanah menjaga harta suami. Yang Kemudian, kedua nurut sama suami. nurut sama suami. Terus 1 lagi menjaga amanah. Contekan boleh Bu. Nurut. Catatannya boleh Bu. Terus menjaga harga diri suami juga. Menjaga harga diri suami. Nah, betul ya. Boleh itu bahasanya cuma berbeda, tapi maksudnya sama ya. Yang terakhir tadi menjaga harga diri suami artinya amanah. Ya, Oke. 100 nilainya untuk Ibu, 399 hadiahnya. Iya, kita berikan aplaus untuk Ibu Sri ya. Ya, Oke, nah baik Pak Ustadz. Selanjutnya masih nih bagi-bagi hadiah. Ya. Nah, cuma ini kita punya kriteria khusus ya Pak Ustadz ya. Nah, ini untuk penanya terbaik dari peserta Zoom dan juga yang hadir secara langsung. Nah, hadiahnya apa Pak Ustadz? Nah, ini kita akan memberikan hadiah HDI Propoelix 30 VJ Caps senilai 389.000. Nah, mungkin kita infokan dulu Pak Ustadz, boleh memilih penanya terbaik dari peserta yang hadir di sini. Oke, yang hadir. Oh, mau diskusi dulu boleh Pak Ustadz. Tadi ada beberapa pertanyaan tentang prinsip syariah, tentang kredit. Siapa lagi tadi? Satu lagi? Ibu Nung. Pertanyaan yang di Zoom di sini? Di Zoom di sini dulu. Di sini dulu kan? Iya, di sini Jadi dulu. ada pertanyaan dari Masnya tadi masalah prinsip syariah, kedua tentang kredit. Siapa lagi tadi? Cuma 2 yang nanya ya. Oke, yang bagus mana? Dulu. Oke. Yang berbobot karena ini banyak terjadi adalah tentang jual beli kredit di dalam multi level. Boleh atau tidak? Ya, selamat Pak Aldo ya. Pak Aldo sebagai penanya terbaik berhak mendapatkan Pak Aldo mendapatkan HDI Propoelix 30 VJ Caps. Nah, sekarang penanya terbaik dari peserta Zoom, Pak Ustadz. Yang pertama Pak Putra tentang MLM halal secara singkat untuk prospeknya. Ibu Tuti orang yang menganggap bahwa MLM itu termasuk goror. Ibu Siska yang
dia jadi member untuk membeli harga yang lebih murah tapi tanpa menikmati komisi atau bonus, dan Pak Hose penghasilan yang diterima sebagai entrepreneur aktif disebutnya bonus atau komisi. Itu pertanyaan yang bagus, yang berbobot adalah orang yang menuduh MLM itu adalah gharar. Nah, itu pertanyaan terbagus itu. Ya, baik. Pak, kita berikan aplaus Ibu Tuti. Ibu Tuti, Ibu Tuti ya. Budiarti berhak mendapatkan HDI Propolis 30 VJ Caps senilai 389.000. Nah, kepada Ibu Tuti juga kami mohon untuk menginfokan alamat lengkapnya, kode Karena itu pos termasuk dan penting juga banget tuh. nomor Karena handphone. gini, Bapak Ibu sering diserang oleh orang-orang yang tidak setuju tuduhannya itu. Jadi Bapak Ibu harus bisa menjawab. Kalau kata MLM itu gharar, MLM itu banyak penipuan, MLM itu banyak enggak jelas, itu banyak orang menuduh seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai enggak bisa menjawab kalau ada orang yang menuduh seperti itu. Jawaban saya seperti tadi kan enak, ya memang ada MLM yang gharar, tapi ada juga yang tidak. Seperti pedagang di pasar, ada juga yang gharar, ada juga yang tidak. Nah caranya gitu supaya Bapak nggak banyak berdebat. Gharar iya memang ada banyak, di pasar juga banyak kok. Gitu. Itu cara jawabnya supaya enak. Begitu Bu, silakan. Iya, oke. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan selamat nih kepada para pemenang ya, pemenang kuis dan juga penanya terbaik. Semoga nih produk-produk HDI yang diberikan itu bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan tubuh dari Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu materi sudah dan bagi-bagi hadiah juga sudah, maka kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Sofwan dan juga Pak Ustadz Fauzan yang sudah memberikan manfaat, memberikan materi yang bermanfaat ya, dan juga nih nambah pengetahuan lagi, apalagi nih kita emang tujuan kita untuk meraih surga ya Bapak Ibu ya, jadi semoga kita semua bisa masuk surga secara bersama-sama. Kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk narasumber kita. Ya, oke, baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan untuk pengumuman-pengumuman yang akan kami jelaskan terkait dengan acara talk show pada hari ini. Ya, oke, baik, untuk pengumuman yang pertama yaitu Bapak Ibu bagaimana cara mendownload e-sertifikat dan ingin mengetahui mengenai HDI. Nah, ini pertama kita mendownload e-sertifikat, jadi nanti akan ada e-sertifikat secara gratis. Jadi bagi Bapak Ibu tadi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya secara online. Nah, ini nanti sertifikatnya di-download maksimal 7 hari setelah pelaksanaan webinar. Ini nanti caranya Bapak Ibu kita akan berikan linknya melalui WhatsApp yang nomor aktif Bapak Ibu yang sudah diisi di daftar di linknya. Nanti buka link Google Drive di samping, akan dikirimkan via WA juga nih ya, ada ya. Lalu cari sertifikat atas nama Bapak Ibu, nanti ketika sudah menemukan filenya bisa diklik download. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang ingin mengetahui atau perlu info lebih lanjut tentang HDI bisa menghubungi nomor hotline Enterprise Relation. Nah, ini ada jam operasionalnya juga, yaitu pada Senin sampai Jumat jam 9 hingga jam 9 malam, lalu Sabtu Minggu jam 9 hingga jam 5 sore. Nah, selanjutnya ini dari tim Product Development itu akan ada Virtual B Education Expert Training atau dikenali dengan BE Training. Nah, ini kita sudah masuk ke batch 32. Nah, ini persyaratannya untuk batch 32 itu minimal enterprise manager ke atas. Nah, kita akan laksanakan pada hari Senin hingga Selasa 14 hingga 15 Agustus 2023. Nah, ini ada link pendaftarannya di bit.ly /daftar BE Training batch 32. Nah, ini sudah, kalau Bapak Ibu berminat bisa untuk mendaftarkannya, ini maksimal tanggal 7 Agustus 2023. Nah, pesertanya terbatas, jadi kalau kuotanya sudah penuh kita akan tutup ya Bapak Ibu ya. Ya, nah nanti ini untuk Bapak Ibu yang menghadiri secara langsung bisa untuk mengisi form feedback dan juga e-sertifikat. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak dan Ibu dalam acara talk show ini. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kendala teknis dalam pelaksanaan acara ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum saya tutup, saya mau kasih pantun dulu ya, sedikit pantun untuk Bapak Ibu ya. Duduk santai di waktu petang. Nah, taman indah, airnya memancar. Kepada hadirin yang datang, semoga rezekinya makin lancar. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke Bapak Ibu, sampai berjumpa pada acara selanjutnya dari tim Product Development HDI bersama dengan DPS HDI kita. Salam sehat semuanya, selamat pagi.
Bagi tadi para